Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala khawla wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, di dalam kita menyikapi apa yang sudah beberapa waktu lalu kita bahas soal masalah memberikan satu hadiah atau menerima satu hadiah, maka selanjutnya adalah yang paling penting lagi, bahwa kalau kita memberikan sesuatu, apakah itu berupa hadiah, apakah itu berupa sodako, apakah itu berupa hibah, atau pemberian-pemberian yang lain. Karena dalam pemberian ini kan macam-macam ya kategorinya. Itu yang penting lagi adalah kita jangan suka mengungkit-ungkit apa yang telah kita berikan pada seseorang itu. Membicarakan apa yang telah kita berikan itu pada orang-orang yang sebetulnya kita tidak perlu untuk memberitahukannya. Karena biasanya kalau orang itu sudah mengungkit-ungkit atau memberitakan apa yang sudah dia berikan pada orang lain, biasanya punya tendensi lain di sini. Artinya ada sesuatu hal yang nantinya malah seharusnya kalau itu merupakan sodako, kita akan mendapat pahala sodako. Ya, kalau itu merupakan pemberian yang lain yang juga membuat satu kebaikan untuk dirinya, maka akan terjadi sia-sia. Apa yang diharapkan sia-sia, apakah itu pahalanya atau hal-hal lain di luar itu. Apalagi kalau sampai membicarakan seperti itu sampai terdengar oleh orang yang menerima dari pemberian itu, apakah hadiah, sodako, atau sejenis. Karena boleh jadi kalau ini sampai didengar oleh orang yang menerima, belum tentu orang yang menerima ini kan berkenan. Ya. Boleh jadi timbul akan sakit hati, merasa terhina, merasa dihinakan. Kalau sampai itu terjadi kan artinya sama saja dengan kita menyakiti orang lain. Kan begitu ya. Apalagi kalau kita memberikan sesuatu itu, ya memberikannya dengan tujuan merendahkan. Nah, jadi ini sudah hal yang sangat ya dilarang dari dalam agama. Ya. Sampai menyakiti orang lain yang menerima pemberian. Walaupun tujuan awalnya adalah mencari kebaikan, tapi yang didapat adalah bahkan keburukan ataupun dosa. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, ingat kalau kita baca dalam Al-Quran, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairu min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Yang artinya kurang lebih perkataan yang baik dan pemberi maaf
itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, artinya perasaan orang yang menerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan hati orang yang menerimanya. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi ini adalah satu peringatan. Jadi peringatan Allah supaya kita tuh hati-hati. Dan tadi di sana juga di dalam firman ini disampaikan bahwa perkataan yang baik, yang ma'ruf, ya, itu bahkan lebih baik daripada sedekah yang diomong-omongkan, yang dibicarakan. Dan tentu yang dalam kaitan ini yang penting lagi adalah jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, yang seakan-akan kita berbuat satu kebaikan, tapi justru malah akhirnya kita melakukan pelanggaran, artinya melakukan dosa. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, karena kalau ini sampai terjadi, yang timbul lagi tidak hanya menyakiti orang lain, yang timbul lagi adalah perbuatan riya, suka pamer, gitu kan? Kalau orang suka riya atau pamer ini kan akibat yang ditimbulkan lagi setelahnya itu adalah mesti akan menjadi orang yang sombong, yang takabur, akhirnya merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu adalah sepele, kecil. Nah, jadi efek dominonya ini sangat banyak. Jadi tidak hanya sekedar melakukan pelanggaran, dosa, menyakiti orang lain, itu enggak. Pahalanya hilang karena masalah ini, enggak. Tidak hanya sekedar itu. Tapi perbuatan-perbuatan dosa lainnya itu akan dia peroleh, ya. Dosa kesombongan, dosa takabur, dosa riya, dan seterusnya. Maka di sini perlu hati-hati di dalam kita memberikan sesuatu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, di samping itu juga ada hal yang kalau kita menerima atau diberi hadiah oleh orang lain, ada yang memang jangan sampai kita menolaknya. Nah, walaupun pemberian itu ya jumlahnya sangat sedikit. Ya, kemarin kita sudah terangkan juga soal ini. Namun yang perlu dicatat memang ada hadis Nabi besar Muhammad SAW di mana ada 3 buah, ya, ada 3 hal yang kalau kita diberi 3 hal ini jangan sampai kita menolak, ya. Dalam hadis disampaikan Rasul bersabda, salasun la turaddul wa si'adu wa duhnu wa labnu. Ya, saya ulangi, salasun la turaddul wa sa'idu wa duhnu wa labnu. Yang artinya kurang lebih ada 3 hal, ya. Yang jangan sampai kita kalau diberi itu menolak, ya, jangan ditolak. Yang pertama adalah ya bantal, ya kalau kita dikasih bantal oleh seseorang, ya jangan kita menolak, ya, terima ya sesuai dengan anjuran Rasul. Mesti ada manfaatnya yang luar biasa buat diri kita, ya. Ya saya nggak perlu menerangkan terlalu jauh soal manfaat bantal itu bagaimana, ya. Ya kita ambil yang umumnya dulu aja. Termasuk juga wadahnu, ya minyak rambut ini juga kalau kita dikasih hadiah ya berupa minyak rambut ini ya juga nggak boleh kita menolak, ya kita terima. Termasuk juga kalau kita diberi hadiah misalnya susu, ya, semua itu ya kita tidak boleh menerima. Sebetulnya tidak hanya itu, apapun, ya, apapun, ingat, apapun pemberian dari orang lain itu, asal pemberiannya itu kita tahu bahwa itu adalah barang yang halal, ya, itu ya kita tidak boleh menolak,
Ya, kita menerima, walaupun jumlahnya tidak, mungkin kita melihatnya tidak seberapa, ya, atau mungkin nilainya tidak seberapa. Kenapa? Kalau kita itu menolak pemberian orang lain, ya artinya boleh jadi kita justru akan menyakiti orang lain itu yang memberikan. Ya, coba kalau kita ingin kena rasa sukanya kita, rasa cintanya kita, ya, rasa penghormatan kita, melihat seseorang itu melakukan satu prestasi yang baik misalnya, ya, atau ingin menjalin hubungan baik misalnya, kita memberikan sesuatu, ya karena kemampuan kita terbatas sehingga nilainya mungkin tidak seberapa, ya, kita udah jauh-jauh datang bersilaturahim, memberikan sesuatu pada orang yang kita tuju tadi. Orang yang akan diberikan itu dengan alasan berbagai macam hal, misalnya menolak. Kan orang yang memberi ini kan mesti, ya, dalam hati kecilnya walaupun mungkin saja tidak ditunjukkan, mesti kan akan merasa, ya, kalau hati mungkin tersakiti, kan begitu, akan merasa nggak enak, gitu kan, ya, jadi akan merasa nelongso, ya Mas, ya, nelongso itu apa tuh, sering berkali-kali ini istilah nelongso ini, ya, merasa rendah diri gitu kan, atau merasa tidak enak gitu, ya. Nah, inilah sebetulnya yang dihindari. Jadi kita tidak boleh menolak itu karena kita menghindari supaya orang lain itu senang. Nah, walaupun boleh jadi pemberian itu belum tentu kita pakai sendiri. Boleh jadi kita karena mungkin tidak sesuai dengan apa namanya kebutuhan kita. Atau mungkin misalnya berupa makanan, boleh jadi makanan itu akan membuat dirinya akan menjadi terganggu kesehatannya. Misalnya, ya, kita sedang kena penyakit kolesterol, misalnya gitu, ya, kolesterolnya lagi tinggi, dikasih makanan sama orang lain yang mengandung kolesterol yang tinggi, kan tentu secara pribadi kita tidak mungkin akan makan itu. Nah, gitu kan. Tapi kan di sini kalau kita terima, ya, dan kita tidak memakannya, itu kan beranggapan bahwa ini mubazir, kan begitu. Sehingga dengan berbagai alasan dia menolak. Tapi tidak terpikir penolakan ini akan membuat dampak orang lain yang memberikan itu akan merasa tidak berkenan atau tidak merasa akan merasa direndahkan, gitu kan, akan merasa tersakiti. Maka sebaiknya tetap diterima saja supaya orang yang memberikan itu merasa senang, merasa gembira. Kan kita membahagiakan orang lain itu dalam hal-hal yang baik seperti ini itu kan juga merupakan satu amalan, satu ibadah, kan begitu, ya. Wong senyum aja ibadah, ya Mas, ya. Ya, apalagi sesuatu hal yang bisa membahagiakan orang. Walaupun hasil pemberian ini nanti kalau orangnya sudah tidak ada di tempat, ya mungkin bisa dikasihkan sama orang yang bisa memakan itu, gitu kan? Atau mungkin pada keluarga kita yang lain, kan begitu. Malah justru menjadi pahala lagi, kan? Kita sudah menerimanya saja, membahagiakan orang lain yang mendapat satu amalan, pahala, gitu kan? Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.